Hey guys, kembali lagi bersama dengan gue Michael Kristiawan di podcast Online Seller Daily Life. Nah, mungkin kalian berpikir kalau online seller kerjanya ya di belakang komputer, belakang handphone, balesin chat terus menerus. Ya enggak juga. Nah, gue mau ceritain di podcast episode ini tentang salah satu hobi gue, yaitu main musik. Nah, ini gue udah mungkin lebih tepatnya dibilang bakat kali ya. Jadi dari kecil gue udah bisa main keyboard, main piano gitu. Dari kecil udah dikenalin sama musik, piano, keyboard. Udah belajar ngeles sampai SD aja gue ikut ekskul gitar, terus ngeles klasik gitar. SMP gue juga udah main gitar. Nah, gue mau ceritain sih hobi-hobi musik gue sama alat-alat musik apa yang gue pakai. Gak apa-apa ya, agak flexing dikit tapi ya udahlah, lu dengerin aja. Ya udah, jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast episode ini. Nah, jadi hobi itu merupakan salah satu yang gue suka, tapi gak menghasilkan duit. Jadi ya buat senang-senang aja. Dari kecil gue udah main keyboard ya. Alat musik pertama kali gue tuh yang keyboard portable kecil lah, paling berapa puluh senti, semeter apa ya, kecil-kecil tutsnya. Cuman itu cukup bisa membuat gue mengenal nada bermain musik. Habis itu gue dikasih elektron bukan elektron ya, kayak lebih ke organ jadul gitu yang ada atas bawah ada pedalnya. Nah itu gue dikasih tuh sama saudara gue, terus gue mainin deh. Gue diajarin juga sama dia, terus gue diajarin sama oma gue. Jadi oma gue itu memang dua-duanya bisa main musik ya. Yang satu bisa main keyboard di gereja, yang satu dulu pemain piano klasik. Nah dia ngajarin gue setiap kali nginep di rumah gue waktu gue kecil belajar. Habis itu singkat cerita, pas SD gue tuh liburan sama keluarga gue. Nah di sana keluarga gue tuh pergi ke villa ya. Ada temennya bokap gue, dia bawa gitar. Jadi dia main gitar, kayak seru aja gitaran malam-malam gitu, nyanyi-nyanyi. Nah sempet gitarnya ada di mobil, terus gue coba mainin, gue coba pakai, gue coba nyari do re mi fa sol. Bisa dong karena gue udah punya basic piano. Jadi emang kalau udah punya basic sebenarnya main alat musik apa aja kan ngerti ya, harusnya. Habis itu begitu gue ngerti main gitar, gue mau belajar gitar nih. Oke lah, gue ikut ekskul gitar, gue belajar private gitar sama classic gitar di Yamaha. Gitar pertama gue adalah Yamaha C310 klasik. Itu gak gitu mahal lah, paling 300.000 ya. Itu gitar pertama gue belajar klasik kira-kira 2-3 tahun ya main gitar, sampai gue lumayan lancar. Terus gue bisa pelayanan di gereja. Itu waktu gue 6 SD apa 1 SMP ya, 1 SMP deh. Nah jadi ada momen dimana gue gak mau sekolah dari 6 SD sampai 1 SMP. Nah di momen itu gue makin memperdalam belajar gitar, gue ngeles juga sampai gue bisa main gitar klasik. Sebentar sih, setengah tahun, tapi itu tekun aja lu jago. Jadi lu bisa main beberapa lagu klasik. Terus gue masuk sekolah, pindah kan, karena gak mau sekolah gue pindah ke IPK. Di IPK gue jadi salah satu-satunya anak yang bisa main gitar jago. Ya iyalah, gue kan nge-cheat, gue kan belajar dulu, lu orang semua belajar, gue ngeles musik fokus. Jadi ya gue punya skill itu. Nah itu yang bikin gue jadi bisa main gitar. Gue pelayanan di Korem ya, komisi remaja. Gue masuk ke GKI, gue bisa pelayanan, gue bisa ngeband di sekolah, ikut lomba band, menang. Jadi mungkin ada 3 atau 4 lomba band gitu gue menang ya, karena ya bisa ya. Nah habis itu
gue kesel kan. Jadi uh, gue sempet kambuh nih bipolar disorder gue. Jadi ceritanya gue ajak teman-teman gue main ke rumah kan. SMP nih kelas 1. Gue punya gitar baru beli, mahal nih, 390 Yamaha. Jadi yang pertama T310 itu udah lumayan usang. Terus gue mau beli gitar baru Yamaha T390 karena gue main klasik. Terus mau konser juga udah gue beli yang baru. Sama teman gue nggak sengaja jatuh, bolong tuh gitar. Gue kesel banget. Jadi ya nggak tahu ya ini ciri-ciri bipolar disorder atau bukan. Dari yang happy banget, gue bisa meledak marah parah, eksplosif. Ketika gitar itu jatuh terus bolong, rusak kan, kena ya adalah ketatap gitu. Gue langsung ambil gitar gue yang 310, gue usir semua teman-teman gue dari rumah gue. Gue lempar tuh gitar 310 Yamaha jadul itu dari balkon rumah gue ke bawah sampai hancur berkeping-keping. Itu SMP 1. Menurut gue ini bukan tindakan yang bagus ya, tapi gue gak bisa ngontrol emosi gue saat itu. Gue marah sejadi-jadinya karena gitar gue rusak, gitar barunya. Ya udahlah, oke lah, udah cukup lah. Habis itu udah reda, besoknya gue tetap masih bisa sekolah dan lain-lain. Gue stikerin aja lah tuh gitar, masih ada kok gitarnya. Nah habis itu gue dibeliin alat musik sama bokap gue. Jadi ada gitar elektrik, ada drum. Gitar elektriknya waktu itu gitar pertama gue Yamaha RGX. Terus ada drum akustik Tama Rockstar. Di situ gue pakai efek Zoom 707 ya. Terus gue main gitar, main ngeband, menang. Terus sampai kuliah. Di kuliah gue tetap masih pakai gitar itu. Terus sampai kira-kira gue udah gak main gitar lagi sebenarnya. Sampai kapan ya gue punya gitar apa aja? Iya, gue gak pernah punya gitar elektrik lain selain itu ya. Terus gue dibeli. Jadi terus gue mau tryout temen gue pre-wedding ya, si Hans. Terus gue bilang gue pengen punya gitar semi akustik deh. Semi akustik itu gitar apa? Gitar yang bisa dicolok ya, gitar yang senarnya string. Ya udah dibeliin gue gitar chord. Masih ada, bagus gitar chord, enak suaranya. Di situ gue punya gitar chord. Jadi tadi ada gitar Yamaha klasik ada 2. Yang satu yang udah hancur dibenerin sama bokap gue bisa. Terus Yamaha RGX. Terus ada gitar chord. Terus gue sempet beli bass KW Fender, harganya 1 juta. Masih gue pakai, ada kok sampai sekarang. Cuma nggak enak aja, 1 juta mau berharap apa. Cuma waktu itu gue sempet pakai Focusrite, terus rekam masih oke sih. Nah, habis beli bass Fender KW, gue beli gitar Telecaster KW. Jadi sekarang gue lagi cat warna hijau. Jadi juga lumayan, masih bisa dipakai, masih oke. Habis itu pas COVID udah 6 nih gitar gue nih. Terus gue tambah 2 Telecaster Amerika. Jadi ada yang warnanya natural, terus ada yang warnanya sunburst. Di situ 2 Telecaster itu gue mulai gila impulsif buyingnya. Karena gue ngeliat di marketplace ya ada gitar Emily the Strange. Itu zaman gue SMP, gue pengen banget punya gitar itu. Gue suka banget waktu ada temen gue yang cewek, dia main gitar itu Emily the Strange. Gue beli murah sih, paling 1 juta atau 2 juta gitu, gue restorasi. Terus juga ada bass sama gitar Chord Evil series. Jadi tuh di inlay fretnya tuh ada gambar salibnya, keren banget. Itu juga gue ada bass sama gitar. Habis itu gue belajar bass. Nah pas gue belajar bass, gue beli bass nih. Gue langsung beli American Ultra warna hitam. Terus gue nyari lagi, tahu-tahu ada bass putih American Standard. Oh karena gue sebelumnya beli gitar dulu Stratocaster warna putih, itu American Elite. Wah itu juga keren. Terus juga ada bass lagi tadi warna putih.
Terus gue beli lagi bass American Elite warna champagne, udah 15 jir. Terus gue beli ukulele Fender, ada Fender akustik gitar ada, terus ada lagi Fender Stratocaster Esquire. Terakhir gue beli bass kecil, ukuran kecil. Kacau juga ya, mau gue jual-jualin dah. Soalnya bener-bener lemari. Kalau gue jual gue bisa beli Agia. Geblek ya. Kacau ya. Tapi yang namanya hobi sih gue serang-serang aja. Ya gitu deh tentang hobi musik gue. Sekarang gue masih suka pelayanan di gereja ya, City Light setiap minggu ketiga. Di GKY setiap minggu pertama main bass, kadang main gitar. Terus juga gue pakai gitar gue buat main-main aja iseng di rumah gitu, nyantai. Kadang lu main musik tuh lu bisa meluapkan emosi lu sih sebenarnya. Terus juga gue suka nonton jazz concert gitu di Eloman ya, setiap akhir bulan hari Jumat. Gitu, musiknya gitu-gitu aja ya. Hidup buat gue sih setiap hari pasti ada musik sih lewat di hidup gue. Ini aja gue ngomong kebanyakan nafas gue udah bunyi, udah batuk. Nah gue juga langganan Spotify biar gue bisa dengerin musik apapun. Oke, itu aja yang mau gue cerita tentang hobi gue bermusik. Oh iya, gue lagi belajar ini namanya MIDI controller ya, pakai apa ya, Ableton Live. Gue lagi belajar nih. Ceritanya biar bisa bikin sequencer, tapi nggak tahu lah. Semoga bisa. Thank you ya buat yang masih setia dengerin podcast Online Secara Daily Life. Sampai ketemu di podcast episode berikutnya. Bye bye. Have a nice day guys. Bye.